Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana apabila iya ya, gimana Pak Ustadz kalau seandainya anak kita ada beberapa najis ringan, najis berat, ada istilah Islamnya saya kurang mengerti. Nah, seperti contohnya itu kayak ompol anak gitu. Nah, sejauh mana ompol anak itu kisaran besarannya ada najis ringan, najis berat. Nah, untuk menghilangkan najis itu, kalau di kasur itu kan agak sulit. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, begitu aja. Terima kasih. Baik, memang dalam kajian hukum Islam najis itu dibagi tiga oleh ulama yang membagi biar kita mudah memahaminya. Ada yang disebut najis berat, ada yang disebut najis ringan, ada yang disebut najis pertengahan. Dikata berat tidak, dikata ringan juga tidak, makanya disebut najis pertengahan. Dalam bahasa Arab ada najis mughallazah, berat artinya, ada najis mukhaffafah, ringan, ada najis mutawasithah, pertengahan. Kenapa ulama bagi ini? Ini hasil daripada ulama mentelaah dari apa yang Nabi sebutkan. Bisa dikerucutin dari berbagai macam najis menjadi tiga kategori. Najis berat dari mana? Contoh najis berat adalah najis anjing dan najis babi. Anjing ini namanya najis berat. Kenapa dikata berat? Karena caranya berat. Bagaimana berat itu? Nabi katakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari pun juga Imam Muslim meriwayatkan, idza walaghal qalbu ina'a ahadikum fatuhuruhu sab'u marra biwaslihi sab'a marratin ikhbahuna atau ulahuna dalam hadis Muslim biturabin. Bila anjing itu menjilat wadah kamu, wadah salah seorang kamu, ember dah, wadah bejana salah seorang kamu, maka sucinya harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Pertanyaannya, ini pakai 7 kali, anjing jilatin ember, ini harus dimandiin nih ember, dicuciin. Pertanyaannya, kenapa harus dicuci? Dijilat anjing, kenapa 7 kali? Ini dijilat anjing, emang ada apa dengan anjing? Itu menjadi satu pertanyaan. Begitu. Bejana, sesuatu tuh kalau dicuci atau dimandikan ada salah satu dari 3 faktor dalam agama. Bisa dicuci tuh karena hadas, kayak kita buang angin atau kayak kita habis bersetubuh, maka kita harus mandi. Ini mandi sebabnya hadas, kita berhadas, itu satu. Kalau ember kan enggak punya hadas ya, punya hadas enggak? 2, penyebab dicuci adalah karena mulia, li ajli takrim, mulia. 2, karena mulia. Contoh, orang Islam mati. Kalau orang Islam meninggal, salah satu aturannya harus dimandiin. Kenapa dia dimandiin? Emang dia itu najis? Kagak, mulia, harus dimandiin. Mulia, manusia mau ketemu Tuhan harus dimandiin biar bersih dia, mulia. Saya kira bejana mah tidak ada mulianya, tidak ada juga hadasnya, tidak ada lagi. Bila dijilat anjing, mulia tidak, hadas tidak, berarti liur anjing ini najis. Kenapa liur anjing najis? Wah, rada panjang, harus sabar. Anjing ini binatang di samping menjijikan banyak faktor. 1, anjing ini di dalam
tubuhnya itu banyak sekali penyakit cacing-cacing. Lebih dari 50 macam jenis cacing yang ada di dalam ucus anjing. Sementara anjing itu tidak punya kelenjar keringat, nggak berkeringat anjing. Boleh tanya itu sama yang punya anjing, nggak memiliki kelenjar keringat, sehingga simbiosis atau metabolismenya anjing itu lewat interaksinya lewat dubur. Cacing ini bakal keluarnya lewat duburnya ketika Nah, kebiasaan anjing itu menjilati duburnya. Nggak pernah perhatiin ya, kita muslim terus ngaji, apa aja harus ngaji, bukan saja maulid doang, ini harus ngaji muslim biar ngerti. Muslim itu anjing tuh jilatin duburnya, sehingga cacing, virus, kuman yang keluar dari dubur masuklah di mulut anjing, di liur. Ini liurnya pun berbahaya bagi kesehatan manusia, yang disebut virus dan kuman bahasa Islam namanya najis. Itu bahasa Islam. Virus dan kuman namanya najis bahasa Islamnya. Ini berbahaya buat manusia, virus nih. Karena itu di dalam satu riset orang Jerman, Universitas di Munich di Jerman, yang pentelahan Al-Quran dan hadis, mengapa Islam itu anjing itu jadi najis, pentelahannya begitu, karena anjing itu banyak penyakit. Maka dalam satu riset orang Yahudi di Jerman itu mengatakan orang itu yang kena kanker payudara dan segala macam penyakit sebab kebanyakan berinteraksi dengan anjing. Itu begitu. 80% orang punya payudara, kanker payudara, penyebabnya orang yang sering berinteraksi dengan anjing ini. Makanya biar mereka mengatakan anjing itu tidak najis dan boleh dimakan segala macam, Kristen, Yahudi ajarannya begitu, tetap saja dokter itu kalau kita digigit anjing mesti harus disuntik anti tetanus. Itu pertama, dokter Kristen. Tapi Islam mau jauh-jauh hari sang Nabi ini mulia, tidak satupun informasi yang bakal berbahaya buat muslim melainkan diajarkan, termasuk anjing. Karena itu liurnya ini kalau dijilat, karena ini bakal pindah kemari, harus kemudian itu dibersihkan. Kenapa 7 kali? Emang tidak bisa bersih. Kenapa salah satunya pakai debu? Hasil risetnya, ketika bangkai itu ditaruh di tanah, ditanam, itu tanah itu bisa mematikan kuman-kuman. Jadi biar habis itu lifebuoy itu sepabrik, kalau tidak pakai tanah tidak bakal bersih kumannya. Jadi Islam itu agama yang mengedepankan higienis. Sebetulnya cukup panjang, bisa sampai jam 6 kalau kami kaji tentang ini. Ini baru anjing. Kenapa? Di samping lagi Nabi bilang malaikat tidak masuk dalam satu rumah kalau sampai ada anjingnya, malaikat rahmat. Maknanya, filsafatnya, malaikat rahmat tidak kasih nur ketenangan jiwa kalau pada manusia yang memiliki sifat keanjingannya. Apa sifat anjing? Anjing tuh enggak dikasih makan melet, dikasih makan melet juga. Ada muslim kayak begitu, dagangnya untung ngeluh, rugi ngeluh. Anjing nih hidupnya nggak bakal tenang yang kayak begitu. Itu masih banyak jabarannya. Kedua, babi. Kenapa babi? Nih babi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tak terkecuali semuanya itu babi ini haram. Sepakat. Beda dengan anjing, binatang menjijikan. Termasuk dalam ajaran Nabi Musa, Taurat bisa dibuka di dalam Injil Perjanjian Lama. Kitab Taurat itu asalnya karena Injil Perjanjian Lama ada 5 kitab. Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Imamat orang Levi, Ulangan dan Bilangan, dan kelimanya Ulangan. Dalam kitab Imamat orang Levi, kalau tidak salah pada pasal 2 ayat 35 sampai 40 kalau tidak salah. Tapi ini ada dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat orang Levi. Di sana tertulis bahwa babi itu
kuharamkan kepada engkau. Jadi orang Kristen pun juga haram tuh babi tuh, jujurnya ade Nabi Isa haramkan, pun juga Nabi Musa haramkan makan daging babi. Bahkan dalam ajaran Kristen, kalau dia orang Kristen itu mau baca kitab Injilnya, Perjanjian Baru, boleh dibaca di Markus, boleh dibaca di Yohanes, boleh dibaca di Lukas, semuanya menyatakan babi itu haram dan tidak boleh didekati apalagi dimakan. Dari mana orang Kristen makan babi itu? Penyebabnya mimpi dari Petrus, salah satu yang disangka sebagai murid Yesus. Ini mimpi boleh makan daripada babi. Dari mimpi ini ditetepin oleh Paus Paulus untuk boleh makan babi, demi rekrutmen Kristen lebih banyak lagi, biar tahu sejarah nih Muslim kalau mau nanya begitu. Makanya panjang cerita babi. Jadi babi mah seluruh ajaran agama manapun babi muharam. Kristen kalau dia benar, contoh Advent gereja Masehi hari ke-7 itu tidak makan babi sampai detik ini karena dia berpegangan kepada Alkitab. Gereja Advent Muslim lebih-lebih Muslim tidak bisa ada tawar menawar. Kenapa diharamkan? Allah ciptain tuh babi, kan diharamin. Muslim jangan kayak babi. Babi itu kalau jalannya lurus aja, kalau kita itu geser aja dikit kagak ketabrak, atret. Babi begitu. Muslim punya mata dua, nggak boleh memandang satu sisi, masih banyak sisi lain, sehingga Muslim tidak jadi orang yang cengeng. Nggak boleh sejurusan. Ini Tuhan kenapa dagang gua rugi, keluarga lo sehat daripada dia dikasih untung. Contoh, ada dua orang dagang, si A untungnya 10 juta, kita untungnya 1 juta. Gedean mana? Kita sama dia? Teman kita apa kita? Teman kita apa kita? Teman kita 10 juta itu karena kita tidak ngerti rahasia Allah. Lihat dong, teman kita dikasih untung 10 juta, kita 1 juta. Kalau kita ngerti, kita bersyukurnya lebih tinggi dibanding dia. Karena kita nggak ngerti, kita ngeluh mulu. Gua udah sujud 1 juta, dia kagak sujud juga 10 juta. Lihat bininya lagi hamil, sesar 9,5 juta biayanya. Jadi 10 juta itu tinggal berapa? 500. Kita mah nggak punya begitu, 1 juta gedean mana? Muslim jangan kayak babi, harus syukur sama Allah. Ini buahnya tapi masih panjang, udah 4:30. Izin saya Selasa depan. Ini babi baru najis mughaladhah, belum najis mutawasithah, belum najis mukhafafah. Ini panjang. Bagaimana mukhafafah? Syaratnya bayi laki apa bayi perempuan? Kenapa dibedain oleh agama? Ini cukup panjang. Kaminya ada tugas 5:30 harus nyampe Bintaro. Jadi saya minta izin, ingetin saya Selasa depan kita bahas lagi kalau pengen lebih jelas lagi tentang ini. Kenapa Islam tuh larang begini begitu? Pokoknya tidak ada ajaran sehebat ajaran Islam. Muslim kalau udah ngerti pasti bakal mengatakan yes, gua Muslim sampai mati. Itu begitu, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam bishawab. Doa Ustaz, fadhal doa. Doa ya, kita baca Fatihah, duduk kita di majlis ilmu, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Duduknya kita di majlis ilmu, mudah-mudahan Allah pandang dengan pandangan cinta sehingga urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul, usaha-usaha kita diberikan keberkahan oleh Allah. Allah kasih kita luas rezeki buat bekal ibadah kepada Allah, umur panjang sehat walafiat untuk taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah makin kuatkan kita punya jiwa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan duduk di majlis-majlis ilmu, demi ibadah kita makin lebih baik lagi sehingga ibadah kita harapan diterima lebih besar lagi. Husnul khatimah Allah anugerahkan kepada kita bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihsan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadillahi salihin salatan taghfir lana biha ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Hadanallahu wa yakum ajmain wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.